Tak sedikit orang yang memiliki darah Batak berprofesi sebagai artis, pengacara, penyanyi hingga presenter. Beberapa profesi itu memang sangat lekat dengan karakter orang Batak yang terkenal memiliki wajah yang menawan, suara yang bagus hingga piawai dalam beberapa bidang lainnya. Beberapa nama yang akan dijelaskan di bawah ini sering menghiasi layar TV. Tak banyak yang tahu jika beberapa presenter ini merupakan keturunan Batak asli. Berikut kami ulas beberapa presenter yang berasal dari tanah Batak. 1. Rosiana Silalahi. Rosiana Silalahi adalah seorang presenter wanita yang terkenal dan berasal dari tanah Batak. Ia memiliki nama asli Rosiana Magdalena Silalahi, seorang pembawa berita dan mantan pemimpin redaksi Liputan 6 SCTV. Saat ini dirinya menjabat sebagai pemimpin redaksi di News Channel Kompas TV. Ia lahir di Pangkal Pinang, tanggal 26 September tahun 1972. Saat ini berumur 49 tahun. Anak bungsu dari pasangan LM Silalahi dan Ida Hutapea. Karirnya bermula ketika ia menyukai dunia jurnalistik sejak bangku SMA hingga menempuh pendidikan S1 di jurusan Sastra dan Jepang Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Kemudian, memutuskan untuk mengirimkan lamaran kerja ke sebuah stasiun TV dan lolos menjadi reporter. Pada tahun 1998 ia mencoba peruntungan menjadi reporter di Liputan 6 SCTV. Di sana ia diterima menjadi reporter sekaligus presenter. Setelah beberapa tahun bekerja sebagai presenter, akhirnya Rosi terpilih sebagai salah satu dari 6 jurnalis TV dari Asia yang mendapatkan kesempatan eksklusif mewawancarai Presiden Amerika Serikat George Bush di Gedung Putih, Washington DC, Amerika Serikat pada tahun 2003. Banyak penghargaan dalam bidang ini yang sudah diraih oleh Rosi. Salah satunya adalah pembawa berita terfavorit dalam ajang Panasonic Award 2005. Dan juga pernah mendapatkan penghargaan Indonesia Journalist Board di tahun 2004. Dan kemudian dirinya terpilih menjadi pemimpin redaksi Liputan 6 pada November tahun 2005. Selanjutnya ia menjadi pimpinan dan mengawasi newsroom Kompas TV. 2. Ralph Tampu Bolon. Ralph merupakan salah satu jurnalis dan presenter di Metro TV. Ia juga membawakan acara Metro Siang dan Metro Kini. Lelaki berdarah Batak ini juga menjadi presenter di beberapa acara TV. Ia juga pernah menjadi penyiar di MOS Radio Jakarta dengan membawakan acara Prime Time setiap hari Senin hingga Jumat. Ia memiliki cita-cita menjadi seorang penyiar sedari dulu. Ia juga pernah bekerja di TVRI sebagai pembaca berita. 3. Abraham Silaban. Selanjutnya adalah Abraham Silaban, seorang presenter lelaki dari tanah Batak. Ia merupakan mahasiswa lulusan Universitas Pajajaran jurusan Hubungan Internasional. Dilihat dalam profil LinkedIn miliknya, ia memulai karir sebagai news anchor di TV One selama 5 tahun kemudian menjadi produser di iNews TV hingga kini. Lelaki ini sempat viral beberapa waktu karena dirinya yang tak kuasa menahan tangis saat proses penyelamatan anak almarhum Bibi Andriansyah dan Vanessa Angel. Selain menjadi TV produser, ia juga pernah bekerja sebagai news anchor, profesional MC dan juga menjadi ketua bidang media IJTI. Tak hanya itu, kini ia juga sedang mengembangkan akun YouTube dan sosial medianya. Terlihat di Instagram pribadinya @Abraham_Silaban sudah memiliki 15k pengikut. 4. Rian Ibram. Selanjutnya adalah Rian Ibram. Ia adalah pria berdarah Batak yang juga memiliki wajah yang tampan. Dirinya lahir di Bandung, Jawa Barat pada tanggal 18 Mei tahun 1985. Dirinya memiliki nama lengkap Rian Ibram Ritonga. Rian Ibram adalah pembawa acara pertama It Bulaga Indonesia di SCTV, Celeb.com RT, Very Internet program di Kompas TV, Showbiz Close Up di iNews TV, Insert Trans TV dan juga sebagai penyiar radio Hard Rock FM Jakarta. Tak hanya itu, anak ketiga dari pasangan Doctor of Engineering Januari Ritonga dan Teti Supenti ini juga merupakan MC di berbagai acara nasional dan internasional. Ia juga pernah mendampingi Presiden SBY dalam Konferensi Asia Afrika 2008. Sejak kecil memang dirinya sudah bercita-cita menjadi presenter dan penyiar radio. Hal itu ia buktikan dengan sering ikut kuis di sebuah radio hingga namanya di blacklist. Pada tahun 2010 silam ia memutuskan untuk pindah ke Jakarta dan mencoba mengisi pekerjaan di sebuah radio hingga terpilih menjadi Best Memorable Broadcaster 2010.
Dari sinilah namanya mulai dikenal banyak orang hingga kini ia sering tampil di layar TV. Lelaki 36 tahun ini juga menjadi idaman para wanita karena parasnya yang ganteng dan keahliannya dalam memasak. 5. Putra Nababan. Putra Nababan adalah sosok yang dikenal sebagai penyiar berita dalam program berita seputar Indonesia RCTI dan pemimpin redaksi Metro TV yang dijalannya selama 2012 hingga 2016. Lelaki kelahiran tanggal 28 Juli tahun 1974 ini kemudian memilih menjadi politisi sebagai anggota DPR RI periode tahun 2019 sampai tahun 2024 dari fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan yang mewakili daerah pemilihan DKI Jakarta I. Karirnya dalam dunia jurnalistik juga harus diacungi jempol. Ia pernah bekerja di Mass Communication Film sebagai investigator pada tahun 1992. Kemudian mengawali karir jurnalistik pada tahun 1995 dengan menjadi wartawan majalah Forum Keadilan. Selanjutnya ia berpindah ke Metro TV sebagai presenter sekaligus chief reporter sampai 2012 dan terpilih menjadi pemimpin redaksi hingga 2017. 6. Gracia Tobing. Nama Gracia Tobing mungkin masih jarang terdengar di telinga masyarakat. Namun gadis ini merupakan seorang presenter di Liputan 6 SCTV yang lolos dari program The Next Presenter Liputan 6 dan mengalahkan ratusan pelamar lainnya. Ia merupakan gadis yang berasal dari Tanah Batak asli dan sempat menempuh pendidikan jurusan hubungan internasional di Universitas Padjadjaran. Kemudian ia menjadi reporter dan juga news anchor di TVRI Sumut sejak tahun 2020. Dan bekerja di STV sejak akhir tahun 2021.